Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirtana dengan NPWP 15/2024-023. Di sini saya akan melakukan menambahkan folder, dan juga masih banyak lainnya pada OpenEuler. Oke, mungkin segitu saja untuk intronya. Mari kita langsung ke OpenEuler-nya. Di sini kita sudah ada di bagian login pada OpenEuler-nya. Nah, langkah pertama adalah kita login terlebih dahulu ke akun OpenEuler-nya, masukin username dan password. Salah. Oke, sudah ya, sudah berhasil login. Oke, cara untuk membuat foldernya itu tuh dengan mengetikkan komen mkdir lalu nama si foldernya. Lab komputer. Oke, sudah ya. Nah, misalkan kita pengen membuat di dalam folder lab komputer ini tuh ada 3 folder lagi, atau bisa disebut dengan subfolder, yaitu yang pertama kelas A, yang kedua kelas B, dan yang ketiga arsip. Tulis untuk membuatnya hadir. Ini alamatnya, berarti kalau buat bikinnya. Nah, terus ini nama si foldernya, subfolder. Dan itu yang pertama tuh kelas A. Nah, mengkadir lagi, lalu alamatnya lab komputer, lalu nama foldernya kelas _B. Dan yang ketiga adalah bikin lagi ya, kan kita bikinnya 3 lab _komputer, lalu itunya arsip. Oke, kita bisa coba cek ya, misalkan cd lab _komputer. Cara buat ngeceknya adalah kita ketik ls dan akan muncul di dalam folder komputer itu tuh ada 3 folder atau subfolder. Yang pertama tuh tadi tuh ada arsip, ada kelas A sama kelas B kayak gitu. Oke, berarti sudah berhasil ya tadi pembuatan foldernya. Sekarang kita akan membuat 3 buah file pada kelas atau subfolder kelas A. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kita kasih touch, lalu alamatnya ya, lab komputer /kelas A. Nah, ini kita akan nulis, kita buat ininya laporan file.txt. Kita buat 3 ya. Sekarang kita coba cek. Oke, sudah ada ya 3 buah file laporan. Lagi. Nah,
Sekarang kita akan mencoba memindahkan si laporan 3 ini tuh ke bagian arsip. Oh enggak, kita pertama kita coba buat salin dulu nih. Kita coba buat salin dulu. Salin si itunya ya. Salin alamatnya jangan lupa lab komputer slash kita pakai bintang. Nah, bintang ini tuh berfungsi dia akan otomatis mengambil semua yang ada di folder A. Nah, lalu kita kirimkan ke atau copy paste komputer alamatnya itu ke bagian kelas B. Nah, ini dia. Oke, sudah ada. Kita cd lab underscore komputer slash kelas underscore B ls. Oke, sudah ada ya. Nah, sekarang kita akan melakukan perpindahan, memindahkan file yang laporan 3 itu tuh kita pindahin ke folder arsip. Nah, caranya kalau buat pindahin gitu kita kasih move alamatnya, jangan lupa lab komputer slash kelas underscore A slash laporan 3 dot txt. Kita pindahin ke alamatnya itu lab komputer slash arsip. Oke, sudah berhasil. Kita coba cd lab komputer slash arsip ls. Oke, sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggantikan file laporan 2 yang ada di folder kelas B itu tuh jadi laporan fix. Nah, gimana caranya? Aduh, maaf. Nah, caranya itu move alamatnya lab komputer kelas B ya, B, terus sih nama laporannya laporan 2 txt. Ya betul, laporan alamat yang ditujunya lab komputer slash kelas B lagi dengan ininya yang baru ya, jadi ininya laporan fix.txt. Oke, sudah. Kita coba lihat cd komputer cd lab underscore komputer slash kelas underscore B ls. Oke, udah ada ya. Jadi laporan yang 2 itu tuh kita rubah jadi namanya laporan underscore fix. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan membuat file yang dimana si file itu dia tuh punya captionnya tuh ini bebas sebenarnya ya. Ini cuman kalau ini captionnya saya tuh akan buat captionnya laporan tentang praktikum minggu ini. Kita buat caranya adalah echo. Nah,
kita isikan ininya, si captionnya laporan minggu ini. Oke, ini terus alamat yang ditujunya komputer. Ininya itu tuh di bagian arsip. Ininya nama filenya catatan.txt. Oke, hasil ya. Mari kita coba cek. Maka sudah. Komputer /arsip ls. Oke, udah ada ya catatan. Oke, berhasil berarti. Nah, sekarang kita akan menghapus si folder kelas A. Nah, tapi sebelum kita menghapusnya, kita tuh perlu buat menghapus dalamannya dulu, dalaman si folder kelas A ini. Jadi yang pertama-tama kita perlu lakukan adalah masuk dulu ke bagian ini, komputer, cd kelas A. Pada tadi bisa semua. Kelas A, kita lihat dalamnya ada apa aja. Oke, berarti nah rm, kita pakainya rm ya. Rm itu remove. Rm laporan 1.txt, rm laporan 2.txt. Oke, cd lab komputer. Oke, sekarang kita hapus bagian si foldernya, itu rm dir, rm directory, remove directory yang namanya class underscore A. Oke, jadi ketika kita lihat di sini sekarang hanya ada kelas B dan juga arsip seperti itu. Nah, cd ya itu. Nah, sekarang kita akan melakukan copy paste semua yang ada di folder B, kita pindahin ke arsip. Gimana caranya? Kayak tadi. Kita salin, copy. Nah, ini alamat awalnya komputer /kelas underscore B / nah ini kita pakai semua. Lalu ininya lab, alamat yang ditujunya itu lab komputer /arsip seperti ini. cd, kita lihat dulu lab komputer /arsip ls. Oke, udah ada semua ya tadi, catatan, laporan 1, 3 sama laporan underscore fix. Oke, sudah ada. Nah, sekarang kita akan mencoba menampilkan semua yang ada di folder lab komputer. Nah, caranya itu adalah ls/r-nya harus besar ya, kapital. Terus ininya ininya alamatnya lab komputer seperti ini. Nah, sudah ada di lab komputer ini ada dua folder, arsip dan kelas B. Di bagian yang arsip atau folder arsip itu tuh ada catatan, laporan 1, laporan 3 dan laporan fix. Nah, untuk di lab komputer yang kelas B itu tuh ada laporan 1, laporan 3 sama laporan fix seperti itu.
Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan ini ya, mengubah hak akses pada suatu file. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Pertama adalah chmod new. Nah, lalu kita pilih file dari folder mana yang akan kita ubah hak aksesnya. Misalkan bagian komputer misalnya ya. Masuk dulu. Saya akan coba di arsip di bagian catatan .txt. Seperti ini. Oke, sip, sudah berhasil ya. Sekarang kita coba lihat. Lab computer /arsip ls. Tuh. Jadi yang kita rubah hak aksesnya itu dia warnanya tuh jadi warna hijau ya, ternyata berubah. Nah, caranya tuh cara buat ngecek hak aksesnya tuh kita bisa dengan seperti ini. S L terus kita ini berarti ini kan kita udah ada di arsip nih, laporan aja langsung harusnya laporan catatan .txt seperti ini. Nih sudah ada nih hak aksesnya, Tirtana 19 Oktober. Oh, itu ada jamnya, terus ada menitnya, detiknya kayak gitu ya. Ya, ada ini lengkapnya seperti itu. Oke, mungkin segitu saja dari video saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ketika saya menjelaskan tadi banyak sekali ada belibet dan juga ada mungkin ada salah penyampaian yang membuat teman-teman menjadi kurang nyaman. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.